Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang program linear, bagian menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan bagian menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel berdasarkan daerah penyelesaian. Nah, sebelum kita membahas cara menentukan daerah penyelesaian, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel ini memuat 4 kata yang akan mendefinisikan bentuk umum dari pertidaksamaan tersebut. Karena ada kata pertidaksamaan, maka bentuk umumnya memuat tanda pertidaksamaan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Tanda pertidaksamaan ini untuk menghubungkan dua kalimat atau dua pernyataan, X tambah BY dan juga C gitu. Kata linear dimaksud untuk pangkat tertinggi dari variabelnya harus 1. Di sini variabelnya adalah X dan Y, sedangkan A, B, dan C merupakan bilangan real. Jadi bentuknya bukan variabel lagi, tapi suatu bilangan. Karena dia dua variabel, maka harus ada dua variabel dalam pertidaksamaan tersebut. Maka syaratnya A dan B tidak boleh 0. Untuk memahami manakah yang disebut pertidaksamaan linear dua variabel dan mana yang bukan, coba tentukan manakah di antara pertidaksamaan berikut yang bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel dan mana yang termasuk. Yang pertama, 3x tambah y lebih besar sama dengan 8. Ini termasuk ya, karena termasuk bentuk umum yang pertama. Dia dua-duanya ada dua variabel, kemudian pangkat tertingginya 1, kemudian tanda hubungannya merupakan lebih besar sama dengan. Ini nomor 2 juga termasuk, mirip dengan bentuk umum yang keempat. Nomor 3, ini tidak termasuk karena dia itu memuat satu variabel. Yang nomor 4 juga ya, namun 3 dan 4 ini kadang juga termasuk ke dalam sistem pertidaksamaannya. Hanya saja pasti akan ada pertidaksamaan linear dua variabel dalam satu soal program linear. Pasti ada. Tidak hanya ini aja, yang satu variabel. Nomor 5, ini tidak termasuk. Kira-kira kenapa ya tidak termasuk? Karena dia pangkat 2. Nah, sedangkan kalau linear pangkat tertingginya 1. Jadi mau X, mau Y, dua-duanya harus tidak boleh ada yang pangkat 2. Sedangkan nomor 6, dia tidak termasuk. Kenapa ya tidak termasuk? Karena ini variabelnya X, Y, sedangkan mintanya X aja dan Y aja. Nomor 7 ini termasuk ya, karena dia 3X dan 8Y, dua-duanya variabelnya X dan Y, termasuk dua variabel. Linear termasuk linear karena pangkat tertinggi dari variabelnya 1, X pangkat 1 dan Y pangkat 1. Pertidaksamaan ya, betul pertidaksamaan karena tanda hubungannya adalah lebih kecil sama dengan, bukan tanda sama dengan. Dari sini sudah paham ya apa yang dimaksud pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita masuk ke bab inti, yaitu cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Karena disebutkan bahwa kita akan menentukan dua daerah penyelesaian sistem itu maksudnya ada lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi minimal ada dua pertidaksamaan linear dua variabel untuk menentukan daerah penyelesaian dalam program linear. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Pertama, pertidaksamaan seperti ini ya, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, ada dua pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian ada bentuk pertidaksamaan lain, biasanya satu variabel gitu. Ini untuk apa? Biasanya tambahan batasan daerah penyelesaian. Nah, apa yang dimaksud daerah penyelesaian? Daerah penyelesaian yang dimaksud adalah dalam sistem koordinat manakah yang termasuk daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nanti kan bentuknya di batas bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Nah, bentuknya seperti apa nanti daerah penyelesaiannya? Karena kita menggunakan
sistem koordinat, maka kita harus tahu bentuk grafik dari tiap pertidasamaan ini. Seperti video sebelumnya, cara menentukannya adalah kita pertama tentukan dulu bentuk garis lurusnya dari X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Caranya gimana? Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y pada garis X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6, atau kita ngambilnya sama dengan 6-nya dulu. Nah, cara menentukannya, kalau titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0, kalau sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, kita masukkan ke pertidasamaan, berarti kan 3 kali 0, ini berarti 3 kali 0 bisa dianggap nggak ada, berarti X tambah 0 sama dengan 6, atau bisa langsung X sama dengan 6, berarti ketemu titik 6,0. Berarti kalau X-nya 0, yang ini yang X-nya 0, 0-nya dimasukin ke sini, berarti 0 tambah 3Y sama dengan 6, atau 3Y yang sama dengan 6. Kalau 3Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 2. Berarti titiknya apa? 0,2. Berarti kita terlihat ya, ada titik 6,0 di sini, dan titik 0,2 di sini. Lalu kita tarik garis yang melewati dua titik tersebut. Dapatlah garis X tambah 3Y sama dengan 6. Berarti belum lebih besarnya ya, lebih besarnya masih belum. Tentukan daerah arsiran. Daerah arsiran gunakan titik uji yang tidak dilewati oleh garis. Nah, daerah yang tidak dilewati oleh garis bisa bebas bagian kanannya atau kirinya, atau atas atau bawahnya gitu. Nah, Ibu pakai 0,0 di sini. Biar lebih mudah menghitung hasilnya gitu. Ketika 0,0 dimasukkan, berarti hasilnya ke pertidasamaan ya, ke X tambah 3Y lebih besar sama dengan 0, 0 lebih besar sama dengan 6. Salah ya, karena 0 lebih kecil. Karena salah, maka daerah yang ada 0,0-nya tidak boleh diarsir. Tidak boleh diarsir. Yang diarsir adalah yang tidak ada 0,0-nya. Daerah arsirannya yang tidak ada 0,0-nya. Karena salah, jadi 0,0-nya nggak boleh ikut gitu, nggak boleh ikut daerah arsiran. Daerah mana nih? Atas atau bawah? Karena 0,0 yang di bagian bawah, maka daerah arsirannya yang tidak ada 0,0 yaitu bagian atas gitu. Sekarang lanjut. Ya, pertidasamaan yang kedua. Caranya sama ya. Kita pakai dua titik pakai titik potong sumbu X dan sumbu Y, pakai tabel. Kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 3. Berarti titiknya 3,0. Kalau X-nya 0 berarti X 0 kali 2 0 ya. Berarti langsung Y sama dengan 6. Berarti titiknya 0,6. Maka seperti ini. 3,0 sama 0,6 ditarik garis. Dapat seperti ini. Kemudian kita menentukan daerah arsirannya. Ini udah ada jawabannya ya. Jawabannya bagian bawah. Coba lihat. Daerah arsirannya gunakan titik uji yang tidak dilewati oleh garis. Ibu pakai 0,0 sama. Di sini kalau 0,0 dimasukkan berarti hasilnya 0 lebih kecil sama dengan 6. Betul ya? Maka daerah yang ada 0,0-nya diarsir. Nih diarsir ya. Karena diarsir maka daerah arsirannya bagian bawah. Gitu. Kalau betul daerah yang ada 0,0-nya diarsir, daerah arsiran yang ada 0,0-nya diarsir gitu. Sekarang coba pada dua batas lain kan. Batas yang lain adalah kalau X lebih besar sama dengan 0, maka daerah sebelah kanan sumbu Y yang diarsir. Sebelah kanan. Kan Y-nya X-nya harus positif karena X lebih besar sama dengan 0. Seperti ini. Oh, langsung jawabannya. Sebelah kanan yang Y-nya harus Y lebih besar sama dengan 0, berarti bagian atas, kanan atas gitu ya. Berarti daerah sini. Kenapa daerah ini? Meskipun daerah ini juga dilewati oleh dua pertidasamaan, tapi ini bagian X yang negatif, jadi ini nggak boleh masuk ke daerah penyelesaian gitu. Sekarang oh ya, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada boleh nanti tanya. Nomor 3. Nah, ini sebaliknya. Kalau seandainya diketahui grafiknya, kita disuruh cari sistem pertidasamaannya gitu ya. Contohnya seperti ini.
Nah, ini ada grafik seperti ini. Kita diminta untuk mencari bentuk sistem pertidaksamaannya dari grafik. Ini kan terlihat seperti ini ya. Dan perhatikan salah satu garis lurusnya, misalkan yang ini. Kok nggak muncul ya? Sebelum itu, perhatikan titik potong sumbu Y dan sumbu X. Misalkan kita perhatikan yang ini dulu, 8 sama 5 nih, melewati titik 0,8 sama 5,0. Contohnya ini nih, cara menentukan dari grafik, tentukan persamaan garis lurusnya. Caranya gampang, caranya tinggal A kali X ditambah B kali Y sama dengan AB gitu. Berarti yang ini adalah 8X tambah 5Y sama dengan 40 gitu. 40 dari mana? 8 kali 5, mirip kayak ini, A kali B gitu. Sedangkan yang ini, yang biru, tinggal pakai cara yang sama, 6X tambah 10Y sama dengan 60. 6X tambah 10Y, jadi silang ya, ini silang, bukan 6Y 10X, bukan, tapi 6X 10Y, yang di Y dikaliin sama X, yang di X dikaliin sama Y gitu. Dari sini kita nentuin daerah bentuk pertidaksamaan yang bakal lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, cara menentukan tanda pertidaksamaan, perhatikan garisnya. Garis yang ini dulu, 8X tambah 5Y sama dengan 40. Daerah yang diarsir adalah bagian kiri bagian kiri garis tersebut. Misalkan yang diarsir bagian bawah nih, bagian kirinya. Kita ambil salah satu titik yang berada di sebelah kiri grafik garis ini. Misalkan yang ada di dalam daerah arsiran. Kita ambil 1,1 gitu. Contohnya ini. Ini terlihat yang tadi ya, yang yang bagian sebenarnya yang diarsir bagian kiri, meskipun gak semuanya, tapi betul kan bagian kiri dari grafik gitu. 1,1 kemudian dimasukkan ke ini 8X tambah 5Y sama dengan 40. Nah, tapi tanda samaannya tidak perlu ditulis. Kenapa tidak perlu ditulis? Karena kita mencari tanda pertidaksamaannya, bakal lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kenapa ada tanda sama dengannya? Kenapa nggak lebih kecil aja atau lebih besar aja? Karena garisnya tebal. Ini lurus, nggak putus-putus. Kalau nggak putus-putus berarti ada tanda sama dengannya gitu. Tinggal dimasukkan 8 kali 1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 13,40. Berarti 13 lebih kecil dari 40 kan ya. Berarti tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan. Karena ini ada penjelasannya di sini, karena garisnya tegas tidak putus-putus, maka tanda tanda pertidaksamaannya menjadi lebih kecil sama dengan, sehingga sistem pertidaksamaan untuk grafik yang ini, yang oranye, 8X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 40 gitu. Kita lanjut. Yang kedua, ini udah diganti nih. Yang kedua ini kan 6X tambah 10Y sama dengan 60. Caranya sama. Kita pakai angka 1,1. Nah, terus dia sama-sama juga. Tadi kan ke kiri, ini juga ke kiri gitu. Tinggal masukin nih 1,1 ke persamaan garisnya, tapi tanda sama dengannya tidak perlu ditulis, sama kayak cara sebelumnya. Dapat 16 lebih kecil dari 60. Nah, karena 16 lebih kecil dari 60, maka tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan. Kenapa lebih kecil sama dengan? Sama dengan penjelasan sebelumnya, karena garisnya tegas, tidak putus-putus. Sehingga pertidaksamaan yang ini bentuknya 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60. Nah, ini tambahan. Karena bentuknya itu ada batas lain, yaitu dia nggak lebih dari Y yang positif dan nggak lebih dari X yang positif. Maka ada batas lain, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita bahas contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Contoh, nah ada grafik seperti ini, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik di samping. Artinya daerah penyelesaiannya yang diarsir ini ya, kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya seperti apa.
Pertama, tentukan persamaan garis lurusnya. Kalian bisa memilih mau yang ini dulu atau yang ini dulu gitu. Pertama, perhatikan garis yang melewati titik min 8,0 dan 0,4, berarti yang ini ya. Nah, dari grafik tersebut diperoleh persamaan garis adalah 4x min 8y sama dengan negatif 32. Ini dari mana? Dari kali silang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. 4x min 8y sama dengan 4 kali negatif 8, yaitu min 32. Jika disederhanakan, kalau dibagi 4 semuanya jadinya x min 2y sama dengan min 8. Jadi kalau ada persamaan, kalau bisa disederhanakan aja ya. Kemudian kita cari yang garis yang lain. Garis yang lain 6,0. Yang ini sama 0,4. Tinggal kali silang kayak contoh sebelumnya ya, 4x tambah 6y sama dengan 24. Bisa nggak nih disederhanakan? Bisa ya, karena ini kelipatan 2 semua. Bagi 2 aja. Jadinya 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, yang itu sekarang menentukan tanda pertidaksamannya. Cara menentukan tanda pertidaksamaannya coba dilihat aja di sini. Karena garisnya tegas, maka tanda pertidaksamaannya antara lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, cara menentukan tanda pertidaksamaannya dengan cara uji coba, titik uji gitu. Tapi sebelumnya kita tentuin dulu bakal ada tanda sama dengannya atau enggak di tanda pertidaksamaannya. Karena garisnya tegas, dua-duanya nggak putus-putus, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Sehingga ketika kita mengambil yang oranye dulu, x min 2y sama dengan negatif 8, tanda sama dengannya diganti dengan titik-titik gitu untuk mencari hubungan pertidaksamaannya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian titik uji 0,2 ini kan di daerah arsiran. Jadi karena 0,2 termasuk daerah arsiran, maka kita mencari tanda pertidaksamaan yang benar gitu, karena dia masuk daerah arsiran. Contohnya seperti ini. Kan x min 2y titik-titik negatif 8. Kemudian kita masukkan nilai x-nya 0, y-nya 2 jadi 4 ya. 2 kali 2 4. Maka 0 kurangi 4 jadi min 4 titik-titik negatif 8. Itu apa? Lebih besar ya. Min 4 kan lebih besar dari negatif 8. Maka tanda pertidaksamaan x min y ini jadinya x min 2y, maaf ya ini 2y harusnya, x min 2y lebih besar sama dengan negatif 8 gitu. Sekarang cari yang biru. Yang biru sama ya, titik ujinya 0,2. Jadi kita ketika masukin ke tanda pertidaksamaan ini 2x tambah 3y titik-titik 12, kita cari tanda pertidaksamaan yang benar. Nah, ini tinggal dimasukkan. Jadinya 6 apanya 12 nih, lebih kurang dari atau lebih kecil dari gitu. Ini sama aja. Lebih besar dari gitu. Maka ini adalah 6 lebih kecil dari 12. Sehingga pertidaksamaannya jadinya 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Perhatikan kembali grafiknya. Nah, dilihat dari grafik, kalau seandainya batasnya cuma 2 ini, harusnya yang di bawahnya juga diarsir ya. Tapi ini dibatasinnya cuma sampai di atas sumbu X gitu. Kalau di atas sumbu X artinya apa? Y-nya harus positif. Kalau X-nya harus positif juga enggak? Enggak. Ini kan yang sebelah kiri juga diarsir. Berarti yang dibatasin cuma bagian Y-nya harus positif. Berarti ada batas lain selain dua sistem pertidaksamaan sebelumnya, dua pertidaksamaan sebelumnya, yaitu batas Y lebih besar sama dengan 0. Jadi apa aja nih pertidaksamaan yang menggambarkan daerah penyelesaiannya yang ini. Sistem pertidaksamaan dari grafik di atas adalah x min 2y lebih besar sama dengan negatif 8, 2x tambah 3y lebih kecil dari sama dengan 12, dan y lebih besar sama dengan 0. Begitu cara menentukan daerah penyelesaian atau daerah arsiran dari sistem pertidaksamaan, dan juga sebaliknya seperti contoh yang ini.
Well done, kita selesai di materi yang kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.